never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I... Kali ini Layar Tube 17 akan membagikan video narasi film Kuntilanak. Selamat menyaksikan. Seorang perempuan bernama Sam sering bermimpi yang horor-horor. Saat itu Sam tangannya penuh darah, lalu dia mengambil gunting dan akan memotong rambutnya, diselingi oleh penampakan kuntilanak. Sam lalu terbangun dari mimpinya. Sam bangun lalu menelpon mantan pacarnya. HP Agung berbunyi. Agung yang lagi tidur lalu mengangkat teleponnya. Agung lalu bertanya pada Sam apakah dia mimpi buruk lagi. Tapi Sam hanya diam saja. Agung bertanya lagi apakah Sam bermimpi hal yang sama lagi. Sam tidak menjawab lalu menutup teleponnya. Sam terkejut ketika pintu kamarnya ada yang ketuk. Ternyata itu ayah tiri Sam. Semenjak ibu Sam meninggal, ayah tiri Sam sering menggoda Sam, membuat Sam kepikiran keluar dari rumah itu. Keesokan pagi, Sam membawa koper keluar dari rumah dan mencari tempat kos. Karena tabungan Sam menipis, Sam hanya bisa mencari kos yang murah. Kos itu di tempat yang terpencil. Sam bertanya sama penduduk sekitar kos-kosan yang dia cari. Orang itu memberitahu kos-kosan yang dicari Sam itu ada di ujung jalan. Orang itu lalu memberitahu Sam jika melewati pohon besar yang ada di tengah kuburan, Sam harus pamit-pamit. Sam menuju kos-kosan yang dia cari. Kosan itu harus melewati kuburan dan bangunannya pun sudah tua dan terlihat sangat menyeramkan. Tiba di depan pintu kos, dari belakang ada seseorang yang mengejutkan Sam. Ibu pengurus kos-kosan menyapa Sam. Ibu itu mengajak Sam masuk ke dalam rumah. Rumahnya sangat besar tapi terlihat seperti bangunan tua. Sam melihat foto-foto yang ada di tembok rumah. Ibu itu menjelaskan rumah itu adalah bangunan awal yang masih digunakan untuk pabrik pembuatan batik milik Pak Mangku Jiwo. Lalu Sam juga melihat foto-foto keluarga pemilik batik. Lalu mereka naik tangga, terdapat lukisan besar seorang wanita. Ibu itu menjelaskan itu lukisan Doro Ayu Sukma, cicit Pak Mangku Jiwo. Lukisan itu dibuat pada saat wanita itu masih muda, tapi sampai sekarang beliau masih segar. Ibu itu lalu bertanya pada Sam apakah Sam suka berdoa. Sam hanya terdiam dan ibu itu langsung paham jawabannya. Sam lalu bertanya mengapa ada piring di bawah lukisan itu. Ibu itu berkelit dan memanggil asisten rumah tangga untuk mengambil piring itu. Ketika ibu itu pergi memanggil asisten rumah tangganya, ada penghuni kos yang kebetulan lewat, lalu berkata pada Sam, hati-hati kalau mau kos di sini, nanti keenakan tidak bisa keluar, sambil melirik ke ibu tadi. Orang itu lalu memperkenalkan namanya yaitu Dinda. Ketika ibu itu sudah kembali, Dinda pun pergi. Mereka berdua lanjut menuju kamar yang akan ditempati Sam. Sam berhenti sejenak karena melihat ruangan yang terkunci dari luar. Ibu itu mengatakan ruangan itu sudah tidak digunakan pemiliknya sejak lama dan tidak ada orang yang boleh masuk ke ruangan itu. Lalu mereka berdua lanjut naik ke lantai atas. Sampai di lantai atas, ibu itu kembali menjelaskan kalau di lantai ini ada 10 kamar tapi cuma ada 2 kamar mandi, jadi harus bergantian. Tapi jika udah tidak tahan lagi ingin buang air, Sam bisa menggunakan kamar mandi di belakang sana, kata ibu itu sambil menunjukkan kamar mandinya. Mereka berdua kini sudah berada di dalam kamar yang akan ditempati Sam. Sam melihat cermin yang antik. Ibu itu menjelaskan itu cermin antik Mangku Jiwo dan tidak semua kamar ada. Sam bertanya pada ibu itu, pasti bangunan ini banyak sejarahnya. Ibu itu menceritakan beberapa tahun yang lalu terjadi kebakaran besar di gedung sebelah yang dulu adalah pabrik batik dan bangunan yang jadi tempat kosan sekarang ini adalah mesnya. Sam lalu bertanya, apa banyak yang meninggal, Bu? Tapi ibu itu mengalihkan pembicaraan dan mengatakan di lantai 3 ini khusus wanita, pria tidak boleh naik, pamali, katanya. Saya membuka horden jendela lalu berkata, sayang ya, dari sini tidak bisa melihat pohon angker yang ada di kuburan. Ibu itu lalu melirik ke Sam dan berkata pada Sam untuk tidak terlalu percaya dengan omongan orang. Ibu itu balik bertanya, emang ada yang bilang pohon itu pohon kuntilanak? Sam malah heran, ibu itu mengatakan pohon kuntilanak. Ibu itu lalu bercerita bahwa itu hanya bisa-bisanya orang zaman dulu saja. Biasanya untuk menakut-nakuti anaknya jika sudah kelewat bandel atau suka keluyuran maghrib-maghrib. Cerita ibu itu sambil tertawa kecil. Lalu ibu itu mulai serius bercerita. Biasanya kalau suara kuntilanak itu terdengar dekat berarti dia jauh. Tapi sebaliknya, jika terdengar jauh berarti dia dekat. Sam berpikir sejenak lalu berkata, tadi ibu bilang kuntilanak itu tidak ada, tapi sekarang kau bilang ada. Ibu itu lalu bercerita lagi bahwa kuntilanak bisa dipanggil dengan lagu seperti ini.
Ibu itu lalu bernyanyi tembang Jawa Linser Wengi. Mendengar lagu itu, perasaan Sam menjadi tidak enak. Sam menutup telinganya seperti tidak mau mendengar nyanyian itu. Lalu kepala Sam menjadi pusing. Selesai bernyanyi, ibu itu mendekati Sam dan bertanya, "Kamu kenapa? Kau kayak orang ketakutan gitu. Apakah kamu percaya kuntilanak itu ada?" Belum juga Sam menjawab, ibu itu lalu berkata, "Kuntilanak itu tidak ada. Itu hanya mitos." Tapi anehnya ibu itu berkata lagi, biar sampai suaranya serak, manggil tidak akan datang. Yang bisa memanggil itu hanyalah yang mempunyai wangsit. Ibu itu lalu pergi keluar kamar Sam. Di malam hari, Sam bertemu dengan Agung. Sam menceritakan mimpinya pada Agung. Sam berkata di mimpinya Sam memegang piring, batu, dan gunting, dan kuntilanak yang berwarna biru. Agung mengatakan Sam banyak memendam perasaan. Agung lalu bercerita masalah percintaan mereka. Sam tidak senang membicarakan itu. Lalu Sam mengajak Agung pulang. Setelah mengantar Sam sampai depan pintu pagar kos, Agung langsung pulang. Agung sempat berhenti sebentar di pohon angker itu. Agung mengambil pecahan keramik yang mengelilingi pohon itu. Di belakang pecahan keramik itu terdapat lukisan yang Agung tidak mengerti. Oleh karena itu Agung membawa pecahan keramik itu. Keesokan pagi kamar Sam kedatangan ibu pengurus kos. Sam membayar uang kosnya. Ibu itu lalu memutar kursi dan berkata pada Sam, "Kursi ini tidak boleh menghadap sudut tembok, pamali." Ibu itu pun lalu keluar dari kamar Sam. Sam buru-buru akan berangkat ke kampus. Dia ambil tasnya, lalu dia mencari dompet di kantong dan di dalam tasnya. Sam tidak menemukan dompetnya. Sam melihat dompetnya berada di bawah kolong kursi. Agar mudah mengambil dompet, Sam memutar kursinya lalu mengambil dompet. Lalu dia pergi ke kampus. Tanpa Sam sadari, kursi itu kini menghadap sudut tembok. Sepulang dari kampus di malam hari, di saat Sam sudah tertidur, Sam tiba-tiba terbangun karena mendengar suara orang yang sedang menyisir rambut. Sam lalu melihat ke arah kursi. Sam terkejut ketika melihat makhluk serba putih sedang menyisir rambutnya yang panjang dan berwarna putih. Sam menjadi takut. Tiba-tiba makhluk itu menoleh ke Sam. Makhluk itu seperti di mimpi Sam. Sam ternyata mimpi. Sam melihat ke kursi lalu turun dari tempat tidurnya, berjalan menuju kursi itu. Sam menemukan rambut putih di kursi itu. Sam lalu membuang rambut itu lalu merubah letak kursi itu. Sam mendengar suara musik yang cukup berisik dari kamar sebelah. Sam mendatangi kamar itu dan mengetuk pintunya. Pintu dibuka. Perempuan pemilik kamar itu malah marah duluan kepada Sam. Sam dianggap telah mengganggu mereka. Lalu karena Sam telah melihat ada laki-laki di dalam kamar, perempuan itu lalu berkata pada Sam, memang dia tiap hari bawa laki-laki, emangnya ada masalah? Sam hanya tertunduk lalu memilih untuk pergi. Ternyata perempuan itu belum puas. Dia mengambil gunting di kamarnya, lalu mengejar Sam. Perempuan itu lalu menyandarkan Sam ke tembok, lalu mengancam Sam dengan gunting, dan meminta Sam jangan belagu, jika tidak Sam akan dibuat tidur selama-lamanya. Lalu seperti ada yang aneh dengan Sam. Matanya terpejam, lalu melantunkan tembang Jawa Linser Wengi. Perempuan yang melihat Sam agak aneh menjadi takut, lalu menurunkan gunting dari leher Sam. Sam seperti kerasukan, lalu matanya terbuka dan melihat tajam ke arah perempuan itu. Perempuan itu benar-benar menjadi takut. Dia menjatuhkan gunting dan dari hidungnya mengeluarkan darah. Untung laki-laki yang ada di dalam kamar perempuan itu datang, diikuti Dinda dan ibu kos, yang lalu meminta perempuan dan laki-laki itu untuk pergi. Dinda lalu menyadarkan Sam yang terlihat aneh. Sam sadar lalu kembali ke kamarnya. Dinda ikut masuk ke dalam kamar Sam. Sam merasa perutnya tidak enak. Sam lalu lari ke kamar mandi, diikuti Dinda. Sam muntah dan ada belatungnya. Dinda berpikir lain, lalu berkata pada Sam untuk menggunakan kondom, dan jika tidak ada, Sam bisa minta pada Dinda. Setelah itu Sam kembali ke kamarnya dan tidur. Malam itu Sam tidur sangat gelisah. Dari cermin antik itu keluar kuntilanak. Lalu kuntilanak itu keluar dari kamar Sam dan menutup pintu. Suara pintu tertutup membuat Sam terbangun. Sam melihat letak cermin yang miring. Sam meluruskan cerminnya. Lalu di lantai Sam melihat serpihan kayu. Sam melihat di pintu bekas tangan. Sam keluar dari kamarnya. Dia melihat kuntilanak sedang berjalan menuju keluar kosnya Sam. Sam berjalan pelan mengikuti. Sam melihat gunting dan mengambil gunting itu. Sam berjalan menuruni anak tangga agak cepat ketika melihat kuntilanak itu sedang menuruni anak tangga.
Sampai di bawah, kuntilanak itu pun sudah keluar dari pintu kos. Sam terus mengikuti dan sekilas Sam melihat kuntilanak itu bersembunyi di pohon angker yang ada di kuburan. Perempuan yang berseteru dengan Sam memilih mencari hotel melati untuk melanjutkan pestanya dengan pacarnya. Sesampai di dalam kamar, laki-laki itu mengambil uang di tas perempuan itu lalu akan pergi. Perempuan yang bernama Mawar itu menahan laki-laki itu dengan alasan dia takut sendiri di dalam kamar. Laki-laki itu berkata dia akan pergi beli anggur sebentar saja. Mawar lalu mendengar suara orang tertawa, tapi terdengar sangat jauh. Kalau jauh berarti dekat. Tapi laki-laki itu tidak peduli, dia tetap pergi meninggalkan Mawar sendiri. Mawar ketakutan sendirian. Ketika Mawar duduk di tempat tidur, Mawar merasa ada sesuatu di belakangnya. Mawar merubah posisi duduknya. Pintu kamar mandi yang di samping Mawar terbuka sendiri. Terlihat di dalam kamar mandi ada penampakan. Tapi ketika Mawar menoleh, penampakan itu hilang. Entah bagaimana kipas angin yang tidak ada penutupnya itu berputar dengan sendirinya. Kipas angin itu tepat di atas kepala Mawar. Tiba-tiba terlihat sekilas penampakan di kipas angin itu, sehingga membuat baling-baling kipas angin itu terlepas dan mematikan Mawar. Kematian Mawar hingga masuk berita TV, di mana yang mengerikan, Mawar mati dengan kepala terputar 360 derajat. Oke geng, bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan di part berikutnya.